Adik-adik, jumpa kembali dalam Renungan Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kasut Kerelaan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih, kebaikan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan melalui Horas. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami, agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Adik-adik, prajurit Romawi selalu mengenakan kasut terbuat dari kulit yang tebal dan dilengkapi dengan tali sampai ke betis atas, sehingga tidak mudah lepas saat berada di medan peperangan. Kasut tersebut harus dikenakan, tidak boleh dilepaskan sembarangan, sebab jika sewaktu-waktu ada musuh datang menyerang tiba-tiba atau mendadak, mereka dalam keadaan sigap dan siap sedia untuk berperang, karena kasut sudah mereka kenakan. Adik-adik, apa maksud kasut ini? Kasut ini berbicara tentang hati yang rela dan siap siaga untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati berbicara tentang kesediaan tanpa paksaan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sebelum kita mempunyai kerelaan untuk mengabarkan Injil, hati kita harus sudah dipenuhi dan dituntun oleh firman Tuhan. Hati kita harus memiliki pemahaman yang baik dari firman Tuhan. Sebab ada banyak anak Tuhan yang mengaku bertumbuh dalam kekristenan, namun tidak mampu menjelaskan kabar baik kepada orang lain. Oleh karena itu, pembacaan dan pengertian akan firman Tuhan sangat penting untuk persiapan mengabarkan kabar baik. Adik-adik, ada berbagai cara untuk kita mengabarkan kabar baik. Pertama, melalui perkataan yang membangun. Belakangan ini, saat kita melihat media sosial, akan banyak dijumpai perkataan-perkataan dan komentar yang kurang baik. Orang mudah sekali untuk berkata kasar, mengumpat, atau menulis komentar yang tidak sopan. Sebagai anak Tuhan, kita mau hidup menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan yang baik dan membangun akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Yang kedua, menjadi sahabat bagi orang lain. Kalian pasti punya teman atau sahabat, bukan? Jika belum memiliki sahabat, jadilah sahabat bagi teman-temanmu. Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita bisa menjadi seorang sahabat bagi sesama dengan cara menanyakan kabar, bersedia mendengarkan curhat dari teman, dan mendoakan mereka yang dalam kesulitan. Yang ketiga, pergi memberitakan kabar baik. Kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa mulai memikirkan dan mendoakan siapa kira-kira orang yang kita kenal yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar Dia memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk mengabarkan kabar baik. Adik-adik, melalui renungan kasut kerelaan ini, mari kita memiliki kerelaan hati untuk bergerak mengabarkan kabar baik
kisah tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kiranya kita diberikan hati yang penuh dengan belas kasihan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kami hati, kerinduan, dan keberanian untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik, selamat beristirahat. Sampai bertemu di Horas pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.